Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar yang budiman. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS BMKG tahun 2021, Angkatan 18, Kelompok 2. Izinkan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu terkait nilai-nilai yang dapat kita bangun dan pelajaran yang dapat kita ambil pada kasus pelayanan publik dalam artikel "Kita harus banyak belajar dari Jepang". Baiklah, sebelum beranjak ke presentasi, sebaiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu dengan kelompok 2 yang beranggotakan pertama, Ahmad Reza Agung Laksono, kemudian Citra Aulianisa, lalu Ferry Andriwijaya, selanjutnya Muhammad Agung Said, dan Muhammad Reza Pahlawan Eba. Pertama, dari artikel yang berjudul "Kita Harus Belajar dari Jepang", kita dapat melihat kelebihan-kelebihan sistem pelayanan publik di Jepang yang dapat kita contoh di negeri kita. Seperti, pada kantor pelayanan publik, pegawai melayani masyarakat dengan profesional serta senyum. Banyak dokumen yang wajib diisi dan detail, tapi tidak menyulitkan, tanpa surat keterangan dari RT, RW, sehingga maju, cepat, dan efisien. Pegawai sana pun akan mengantar kita ke sana kemari untuk mengurus dokumen, sehingga masyarakat tidak dirasakan kesulitan. Pegawai pun sangat menjaga satu sama lain agar tidak terjadi kekeliruan. Lalu, untuk masalah perdagangan, penjual menunjukkan barang cacat yang akan dijual. Kejujuran menjadi prasyarat utama keberhasilan berdagang di Jepang. Bahkan, di sana disediakan vending machine di seluruh Jepang. Selanjutnya, transportasi publik yang sangat baik, sehingga masyarakat tidak berkeinginan mempunyai kendaraan sendiri. Bahkan, kepadatan pengguna kereta yang tertinggi di Jepang. Selain itu, pejalan kaki mempunyai lampu lalu lintas untuk menyeberang tersendiri. Untuk masalah kesehatan, mahasiswa wajib ikut pemeriksaan kesehatan yang gratis dan dianjurkan memiliki asuransi. Pihak asuransi juga memiliki laporan rutin sehingga sangat transparan kepada masyarakat. Pelayanan di rumah sakit pun tidak dibeda-bedakan, sehingga baik kaya atau miskin, ke rumah sakit bukanlah hal yang menakutkan. Selanjutnya, dari poin-poin tersebut, kelebihan dan nilai-nilai yang dapat dibangun dari artikel tersebut yaitu menjaga komitmen dan kualitas mutu. Hal ini dapat dilihat saat tidak hanya staf, tetapi pimpinan juga turun bahkan digambarkan berlari untuk melayani masyarakat. Bahkan, saat terjadi kesalahan, tidak tanggung-tanggung, pimpinan mendatangi pengguna dan memberikan bingkisan dan mengambil slip tagihan yang dibebankan. Yang kedua, memberikan pelayanan yang ramah dan menyeluruh dari hulu hingga hilir. Hal ini dapat dilihat saat pegawai mengantarkan dan memberikan pelayanan hingga masyarakat puas. Petugas yang melayani juga memiliki sifat fleksibel, seperti diceritakan pegawai elektronik yang bisa menjelaskan spesifikasi, menjadi kasir, hingga mengepak barang belanja pembeli. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang lengkap namun mudah dipahami serta memudahkan masyarakat, seperti dalam pengurusan dokumen yang akan ditanyakan jika memang sudah dikirimkan meski ke divisi lain. Lalu yang terakhir, pemerintah memahami kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan pemerintah untuk mewajibkan pemeriksaan kesehatan tahunan yang digratiskan. Masyarakat juga dibuat untuk tidak memadati jalanan dengan kendaraan pribadi karena sistem transportasi publik yang berkualitas dan kemudahan sebagai pejalan kaki, seperti lampu lalu lintas khusus penyeberangan pejalan kaki. Pemerintah juga menyediakan vending machine receh yang dapat digunakan pedagang kecil untuk menukarkan uangnya untuk kembalian sehingga pelanggan puas karena pelayanan yang benar. Selanjutnya adalah prasyarat yang harus dimiliki Indonesia untuk mencontoh Jepang sesuai artikel tersebut. Menurut kami, yang pertama adalah pola pikir ASN yang berorientasi bahwa
ASN itu tidak hanya sebagai pekerjaan, sebagai profesi, tetapi juga kebanggaan sebagai abdi negara. Dengan pola pikir ini, pelayanan ASN akan menjadi berorientasi kepada publik sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Lalu yang kedua adalah ASN yang multi-skill, baik di bidang manajemen, analisis, dan administrasi. ASN yang multi-skill akan menghasilkan pegawai yang fleksibel dan dapat ditempatkan di posisi manapun, serta siap melayani masyarakat dari hulu hingga hilir secara tuntas dengan kesalahan seminimal mungkin. Selanjutnya, pelayanan publik yang sederhana, optimal, dan juga tanpa menyusahkan publik. Selanjutnya, pemerintah yang memahami kebutuhan masyarakat. Paham yang dimaksud bukan hanya tahu apa yang dibutuhkan, tetapi juga tahu prioritas yang harus didahulukan. Hal ini dapat dicapai jika pemerintah mau mendengarkan dan melaksanakan kebijakan yang pro masyarakat. Lalu yang terakhir adalah masyarakat yang memiliki karakter jujur dan saling percaya. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat krusial sebagai prasyarat pelayanan publik sesuai artikel tersebut. Tradisi masyarakat Jepang yang jujur dan sangat mengutamakan kepuasan pelanggan menjadi kebiasaan juga yang membentuk pemerintahan Jepang yang berorientasi pada kepuasan publik. Selanjutnya, beberapa kebijakan alternatif yang dapat diterapkan di Indonesia. Yang pertama, pengembangan SDM ASN yang lebih profesional dan cinta tanah air. Selanjutnya, pemberian mata pelatihan ASN yang lebih berorientasi kepada kepuasan publik. Selanjutnya, pembuatan pedoman kinerja dan prosedur pelayanan yang lebih sederhana. Selanjutnya, membuat sistem pelaporan dan kritik yang transparan dan responsif. Yang terakhir, penguatan pendidikan karakter yang diberikan sejak usia dini. Adapun lesson learned atau pelajaran yang didapat dari artikel "Kita harus banyak belajar dari Jepang", antara lain yang pertama, jangan berbohong. Di bagian poin ini, kebohongan adalah perbuatan fatal dalam berbagai sistem, karena ini akan berakibat kerancuan terhadap data yang diatur pada tatanan informasi. Kita hendaknya mengurangi perilaku tidak terpuji ini, agar kehidupan sehari-hari menjadi lebih tenang dan nyaman, sehingga kegelisahan dalam keseharian tidak akan muncul. Kemudian, pelajaran yang kedua yaitu saling percaya adalah kuncinya. Kepercayaan adalah landasan yang kokoh apabila diterapkan oleh pelayan dan pelanggannya. Hal ini tentu akan mempermudah akses terkait data-data yang akan dipergunakan dan atau diperlukan oleh kedua belah pihak. Maksudnya di sini si pelayan dan si pelanggan atau masyarakat. Pelajaran yang ketiga yaitu detail dan teliti. Ketelitian kita terhadap suatu pekerjaan akan sangat membantu di dalam pelaksanaannya. Melihat dengan detail setiap data yang akan diolah sungguh sesuatu yang amat diperlukan guna meminimalisir error atau kesalahan-kesalahan kecil yang nantinya bisa berakibat fatal. Pelajaran selanjutnya adalah pelayanan yang ramah. Memberikan pelayanan yang ramah akan menimbulkan kenyamanan baik bagi pelanggan maupun si pelayan, sehingga prosedur yang kita harapkan dapat diwujudkan dengan lancar. Dan pelajaran yang terakhir yaitu fleksibel. Fleksibel di sini menekankan pada kemauan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Ini termasuk mengenai bagaimana dan kapan pekerjaan diselesaikan. Kita harusnya menerapkan ini dalam berbagai kegiatan sehingga tingkat stres atau tekanan akan berkurang di dalam pikiran. Misalnya,
ketika kita menerima tugas atau tanggung jawab baru. Dengan kemampuan fleksibel ini, tentunya akan membuat kita dengan segera beradaptasi terhadap situasi apapun. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Harapan kami, semoga para pelayan publik dapat menerapkan nilai-nilai baik yang telah dipaparkan, sehingga pelayanan semakin berkembang dan kepuasan masyarakat dapat diwujudkan mendekati kesempurnaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.